Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tawuran antar kelompok pemuda semakin marak terjadi di kota Palembang. Kedua kelompok saling serang menggunakan petasan api. Seorang kepala desa di Ogan Komering Ulu diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita di sebuah hotel di kota Palembang. Waspada cuaca ekstrim, 2 rumah warga di desa Banjarsari, Ogan Komering Ulu ambruk, 1 diantaranya rata dengan tanah. Informasi pertama, tawuran antar kelompok pemuda semakin marak terjadi di kota Palembang. Kali ini, tawuran 2 kelompok pemuda terekam kamera pengawas. Selain menggunakan senjata tajam, kedua kelompok saling serang dengan menggunakan petasan kembang api. Kamera pengawas seorang warga merekam tawuran antara 2 kelompok pemuda di Jalan Alam Syah, Ratu Prawira Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Dalam rekaman tersebut terlihat para pelaku tawuran berlarian saling serang dengan menggunakan petasan. Tentu saja, tawuran ini membuat warga di sekitar lokasi menjadi resah dan ketakutan karena pecahan batu dan senjata tajam serta letusan kembang api dapat merusak rumah mereka. Menurut warga, tawuran antar kelompok pemuda sudah sering terjadi di wilayah ini pada dini hari. Belakangan, tawuran semakin marak dengan melibatkan jumlah pemuda yang lebih banyak. Suara mekak-mekik kan arenanya kalau di sini lah, depan rumah kami. Mereka tuh lewat apa memang tawurannya di sini lah? tawurannya di sini? Tidak, kadang kan lawannya belah situ di ujung. Oh. Yo, ininya di sini. Mereka mekak-mekik. Jadi cak titik pertemuan Kak di belakang sama di depan itu. Iya. Udah berapa kali Bu setahu gitu? Ay, sering. Sering. Jam-jam berapa? Sekitar jam 2, jam 3. Subuh Kita sebagai warga di sini resah Bu dengan Resah. Warga berharap pihak kepolisian melakukan patroli rutin di sejumlah titik yang rawan dengan terjadinya tawuran. Apalagi tawuran seperti ini kerap menelan korban jiwa. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Sebuah truk pengangkut getah karet menabrak kendaraan dump truck yang tengah parkir di pinggir jalan lintas Sumatera, Palembang Indralaya pada Senin siang. Akibatnya truk itu rusak parah sementara muatannya berhamburan di jalan. Kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan getah karet dengan sebuah dump truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Palembang Indralaya pada Senin siang. Kuatnya benturan menyebabkan truk bermuatan getah karet mengalami kerusakan yang cukup parah. Getah karet yang dibawanya juga berhamburan di jalan. Kecelakaan berawal ketika truk yang memuat getah karet melaju kencang dari arah Indralaya menuju kota Palembang. Tepat di depan Terminal Karyajaya, truk keluar jalur hingga menghantam sebuah dump truk yang tengah parkir di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ini kali sopir mengantuk. Mengantuk, Iya. Oh, mobil musuh itu kan dia parkir. Mobil parkir situ. Langsung aja dia mengantuk biar sopirnya langsung nombor itu. posisi mobil hijau tuh di mana Kak? Di depannya Kak? Iya, ngantuk itu dia tuh arah mobil itu. Oh, mobil kuning. Mobil kuning ya dari arah itu kan dari arah dusun. Iya, memang ngantar kita ya. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir truk getah karet mengantuk saat berkendara. Sopir dan kernet truk telah diamankan petugas dari unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang untuk dimintai keterangan. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Pencurian di kota Palembang terekam kamera pengawas. Pelaku yang menggunakan penutup wajah, celana dalam, serta baju kaos masuk ke dalam rumah warga dengan mendongkel jendela di bagian dapur. Akibat kejadian ini, korban kehilangan sepeda motor dan telepon genggam. Nah, ini
siapa itu? Salah. Kamera pengawas merekam pencurian di salah satu rumah warga di kawasan Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Kota Palembang. Pada Kamis dini hari pekan lalu, pelaku beraksi memakai penutup wajah, berbaju kaos putih, dan mengenakan celana dalam. Dalam aksinya, pelaku yang bertato di pahanya itu menggasak 1 unit sepeda motor, 3 unit ponsel, dan uang Rp150.000. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban membuat laporan ke kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Diduga, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendongkel jendela di bagian dapur. Korban yang saat itu sedang berjualan di Pasar Induk Jakabaring mengetahui rumahnya dibobol pencuri setelah dihubungi sang istri pada pagi harinya. Tiba-tiba nyengok motor dah gati, jendela belakang itu terbuka. Langsung dia nelpon aku kan. Ya aku terkejut lah kan, langsung balik aku dari pasar. Tiba-tiba langsung ngecek CCTV. Dong mobil rumah kami itu maling. Waktu bobol, gimana ciri-ciri yang pelaku tuh? Ciri-ciri pelaku itu. Baju kaos putih. Terus? Pakai celana dalam topeng. Sama ada ini. Ada tato di paha ya. Itu. Dia total kerugian kita berapa? 10 juta kurang lebih. Apa yang hilang? Motor, HP 3. Itu. Yang dirusak apa pintu mana? Pintu dapur. Yang dirusak ya? Akibat kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian 10 juta rupiah. Kasus pencurian ini ditangani Unit Pidana Umum Ratreskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan berusia 20 tahun. Modus pelaku melecehkan korban saat tengah pelatihan penanganan lahan gambut di sebuah hotel Palembang. Ditemani orang tua dan keluarganya, RD, perempuan berusia 20 tahun ini mendatangi Mapolda Sumatera Selatan. RD berharap polisi dapat menindaklanjuti laporannya tentang dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada Juli 2023 lalu di Polrestabes Palembang. Terlapor merupakan oknum kades di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melalui keluarganya, korban menceritakan peristiwa itu berawal dari korban yang mengikuti pelatihan pemanfaatan lahan gambut bersama terlapor di sebuah hotel di Palembang. Dalam acara itu, panitia menyiapkan kamar untuk menginap. Dari situlah korban yang berada di dalam kamar didatangi oleh terlapor dan langsung melakukan perbuatan tak senonoh. Setelah peristiwa itu, baik korban maupun keluarganya mengaku mendapat intimidasi dari oknum kades tersebut yang sempat mengajak damai namun ditolak oleh korban. Jadi setelah pelatihan di Hotel Aston itu 1 hari, selesainya sore. Jadi di Hotel Aston itu dipersiapkan untuk fasilitasnya untuk penginapan. Jadi nginap. Begitu nginap, malam itu datanglah kades ke kamar. Ini ketuk pintu ke kamar. Nah, begitu ketuk pintu dia langsung masuk. Langsung nyabut kunci di kartu itu. Langsung mengadakan kejadian kekerasan seksual tadi. Laporan korban kini telah ditandatangani Propam dan Ditreskrim Polda Sumsel. Rencananya kasus ini akan dilanjutkan gelar perkara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Kepala hukum.